Oke, kita akan belajar ngoding untuk pemula menggunakan aplikasi Exam ya. Setelah Exam dibuka, kita hanya memerlukan untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Di sini kita mengeklik tombol start Apache dan tombol start MySQL. Nah, jika seperti ini artinya Exam telah berfungsi. Selanjutnya kita membuka folder, kita membuka drive C, kemudian paling bawah kita klik Exam. Karena jika kalian telah menginstal Exam, otomatis udah ada folder Exam. Kita membuka folder Exam, kemudian kita buka folder htdoc. Untuk teman-teman ketahui, untuk folder htdoc ini folder dimana kita akan menyimpan semua file-file project kita. Jadi kita setelah membuka file htdoc, kita bikin folder baru, belajar pemrograman ya namanya, belajar underscore pemrograman. Oke, selanjutnya kita buka editor kita. Di sini kita menggunakan Visual Video Code. Pertama-tama kita ke file, klik open folder. Nah, kita membuka folder yang tadi kita buat ya. Di drive C, Exam, htdoc, belajar programmer. Nah, di sini folder bahasa pemrograman udah ada. Di dalam folder pemrograman ini kita akan buat file pertama kita, karena di sini kita klik ini aja dulu ya. Ini untuk membuat file baru dan ini untuk menambah folder baru. Kita akan menambah file baru, kita namakan index.php. Oke. Nah, sekarang di dalam folder dari programmer sudah terdapat file index.php. Dan file index.php ini secara otomatis di sini di file folder pemrograman sudah terbentuk ya teman-teman. Nah, sudah ada ya. Kita lanjut. Di sini kita bisa mengerjakan project kita. Saya contohkan ya teman-teman. Misal kita ingin membuat hello world, kita membuat heading H1. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kondimen dari Visual Video Code, kita tidak perlu ketik yang harus spesifik ya. Jadi misal kita membuat satu tag di HTML, kita hanya perlu ketik isi dari tab itu aja, kemudian tekan enter, maka akan terbentuk sendiri. Misalnya di sini kita hanya mengetik H1, langsung kita enter, maka sudah terbentuk tag yang menutup heading ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini misalkan kita ketik hello world ya. Hello world. Nah, kemudian setelah itu kita save ya dengan cara Ctrl S. Dengan itu kita membuka hello world di browser ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di browser. Kemudian kita ketik, yang teman-teman perlu perhatikan bahwa di localhost itu alamatnya berbeda dengan yang sudah ada di internet ya. Kalau di internet kan ada https atau www ya. Tapi kalau di localhost kita ketik localhost slash nama folder kita tadi ya teman-teman. Nama folder kita yang tadi itu belajar pemrograman ya. Nah, kita ketik di sini localhost slash
belajar pemrograman. Nah, sekarang kita langsung enter aja ya. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Ini contoh dasar dari kita membuat sebuah aplikasi. Sekarang kita akan coba contoh-contoh heading ya. Nah, kita kembali ke Visual Code. Yang ini kita copy aja agar memudahkan. Sorry. Ini kita copy tulisan hello world-nya ya, biar cepet. Di sini kita tulis H2. Terus H3 hello world. Kemudian H4 hello world. Kemudian H5 H5 hello world. Kemudian H6. Kita coba sampai 6. H6 hello world. Coba teman-teman perhatikan, kita save terlebih dahulu, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, ini adalah contoh-contoh heading ya teman-teman ya. Ini H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Makin besar angkanya, semakin kecil fontnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi. Semisal kita membuat di sini kita membuat form login. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kita tidak perlu menghafal, karena sekarang ini sudah banyak sekali developer yang menyiapkan framework. Salah satu yang membuat view ini untuk tampilan itu Bootstrap ya. Di sana telah menyediakan framework CSS. Jadi nanti kita ngoding itu sangat mudah ya. Sekarang coba contohkan. Sekarang kita buka tab baru. Nah, kita buka Bootstrap ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu ingat Bootstrap. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah banyak contoh-contoh elemen, tidak hanya copy paste aja teman-teman. Kita tinggal copy paste aja ya teman-teman ke project kita itu pasti tampilan projectnya sudah jadi ya. Jadi kita tidak perlu menghafal, tapi bagaimana kita memahami rule-nya aja ya. Kita memahami strukturnya aja ya, seperti apa. Misalkan ini ditempatkan di sini, hasilnya seperti apa. Ini hasilnya di sini, hasilnya seperti apa. Jadi kita hanya butuh copy paste aja teman-teman. Yang kita harus hafal, nilai-nilai dasarnya saja. Jadi kita tidak perlu menghafal serumit yang kita bayangkan. Misalkan kita di sini bikin form login ya teman-teman. Di sini ada form. Sebentar, kita mulai dari navbar aja ya. Kita ada navbar, kita klik. Nah, di sini ada contoh-contoh navbar teman-teman. Teman-teman tinggal scroll ke bawah aja. Tinggal pilih, udah ada contoh-contoh navbar. Ada yang mau seperti apa? Banyak ya. Ada yang seperti tadi yang di atas, ada yang home searchingnya ada. Nah, di sini udah ada teman-teman. Nah, sekarang saya coba akan menggunakan yang ini ya teman-teman ya. Navbar seperti ini. Tinggal kita klik try it yourself. Nah, di sini udah ada codingan lengkap ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di bagian atas ini adalah started ya teman-teman. Di sini udah ada CSS framework dari Bootstrap itu sendiri ya teman-teman. Sekarang kita copy seluruhnya ya teman-teman. Kita Ctrl A untuk select. Kemudian copy untuk Ctrl C.
Kita kembali ke editor kita. Di sini kita tinggal paste aja teman-teman di sini. Nah, jadi yang tadinya kok rumit banget ya, padahal sesimpel itu teman-teman. Jadi nanti kita tidak harus perlu mengetahui hal-hal dasar, apa itu navbar, apa itu kelas, seperti itu ya. Apa itu heading, apa itu paragraf ya. Di sini paragraf ya. Kalau ini heading ya teman-teman ya. Kemudian ini ada A, I, ini A. Cuman seperti itu aja teman-teman ya. Sepertinya ini sangat mudah. Hanya bagaimana kita mau mencoba. Sekarang kita save. Kita kembali ke browser. Kita buka lagi browser, kita tinggal refresh ya teman-teman ya. Tinggal refresh. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Aplikasi kita tinggal kita edit aja sesuai kebutuhan kita. Misalkan di sini di navbar ini kita coba edit ya teman-teman. Di sini ada logo, link 1, link 2, link 3. Nah, kita kembali ke oh iya, di sini juga title-nya masih Bootstrap and Sample ya. Sekarang kita akan edit ya. Sekarang kita akan edit title terlebih dahulu. Di paling atas itu ada namanya title. Ini masih Bootstrap example ya. Sekarang kita ganti dengan title-nya dengan belajar programmer. Belajar programmer. Oke, kita save. Coba kita lihat lagi. Nah, kita refresh. Udah berubah ya teman-teman ya. Sudah berubah titlenya. Sekarang kita mau ganti, ada logo, ada link 1, link 2. Coba sekarang kita kembali lagi ke Visual Code kita. Di logo ini kita bisa isi dengan gambar atau juga bisa dengan tulisan. Kita bisa mengganti dengan home juga bisa. Tapi kalau seandainya kita mau ganti dengan logo gambar, nah kita cari contohnya dulu ya di sini ya teman-teman. Di sini kita ketik aja logo ya. Ketik aja logo. Nah, kita ambil salah satu logo yang ada di sini ya teman-teman. Yang ini aja kali ya, yang simple. Kebetulan backgroundnya hitam. Kita copy image address-nya aja ya teman-teman. Image address-nya kita copy. Coba kita lihat di sini. Ctrl V. Udah ada ya teman-teman ya. Kita kembali ke editor kita. Nah, untuk image kita cuman perlu ketik img. Sudah ketik itu otomatis sudah terbentuk seperti ini ya. Di dalam SFC ini kita hanya perlu memasukkan alamat gambarnya. Kan kita berada di folder belajar programmer ya. Nah, kalau gambar kita simpan di folder belajar programmer, di sini hanya perlu kita ketik nama gambarnya saja. Misal programmer.jpg atau .png ya. Nah, sekarang kita belum punya gambar. Kita masukin alamat yang tadi kita copy dari browser ya, teman-teman. Alamat ini ya kita masukin. Di sini kita tinggal paste. Oke, save. Sudah dipaste, kita save. Kita lihat hasilnya teman-teman ya. Kita refresh, kayak close dulu, terus kita refresh ya teman-teman. Udah ada ya teman-teman, cuman gambarnya terlalu besar. Sekarang kita rubah agar ukurannya menjadi profesional. Kembali ke codingan kita lagi, ke Visual Code kita. Setelah ketik 2 ini spasi, kita hanya bikin width sama dengan petik 2, kemudian kita kasih ukurannya saja berapa px. Ini kan lebarnya ya.
Misalnya kita bikin 23 px ya, artinya 23 pixel. Oke, kita save, kita ke browser lagi. Sekarang kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, cuman ini agak kecil, nanti kita akan coba lebih besar lagi. Kita coba mungkin 29 ya teman-teman. Oke, kita refresh lagi. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, cuman seperti ini teman-teman perhatikan, background image-nya ini hitam ya kan, sementara background navbar ini dark ya. Nah, sekarang background dark ini dan navbar ini kita bikin hitam aja ya, biar backgroundnya sama gitu ya, biar sama-sama hitam background logonya. Kita kembali ke editor kita. Nah, di sini ada bagian navbar image yang tadi, karena tadi backgroundnya dark. Di sini kita hapus aja ya teman-teman. Nah, kemudian ada setelah petik 2 ini kita bikin CSS-nya teman-teman. Jadi kita bikin CSS sederhana aja. Nanti bentuk CSS-nya yang lebih spesifiknya kita bikin pada video berikutnya. Kita ketik style sama dengan petik 2 kita background, tulis backgroundnya background titik 2 black. Nah, begitulah warna hitam ya teman-teman. Tapi bisa juga kita menggunakan codingan RGB. Kode RGB-nya itu warna hitam itu pagar 000. Sorry, bentar, di depannya pagar lagi ya, pagar 000. Jadi ini ada RGB warna hitam. Jadi 0-nya 3 atau 6, 000 seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita save, kita refresh. Nah, jadi sekarang jadi hitam ya teman-teman. Jadi background image sama navbarnya sudah sama-sama warna hitam. Kemudian kita ganti link 1, link 2, link 3 ya teman-teman. Nah, sekarang di sini ini kita ganti, ada link 1, kita ganti link 1 menggunakan home. Nah, home, kemudian link 2 kita ganti dengan misalkan kita namai dengan login. Bentar, misalkan kita membuat di sini tabel data mahasiswa lah, data mahasiswa. Nah, kemudian link 3 ini misalnya kita mau bikin di sini from input data ya, misalkan from input data. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita Ctrl S, coba kita lihat di browser kita refresh ya, kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul kan teman-teman, sudah berubah. Kemudian sekarang kita mau bikin di sini tampilkan misalkan home input data. Jadi si brand logo ini kita hapus, kita mau ganti dengan from input data ya. Sangat mudah teman-teman. Kita kembali lagi ke Bootstrap ya, ke Bootstrap kita. Di sini kita di bawah navbar ini ada form ya. Kita klik aja form. Nah, kita klik. Kemudian di sini udah ada contoh-contoh ya. Kita tinggal scroll ke bawah. Ada banyak form yang model seperti ini. Nah, ini masih banyak, ke bawahnya masih ada ya. Tapi coba kita coba dengan yang ini aja ya. Kita form yang ini. Nah, kita ini bisa langsung di copy, cuman kita agak mau menjelaskan sedikit. Yang tadi awalnya itu kan kita sudah ambil bagian atasnya ya, bagian headnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita nggak perlu ambil headnya, jadi kita tinggal ngambil isinya aja. Nah, isinya mulai dari sini.
dari div yang di bawah tag body, divnya sampai div yang di atas body. Jadi di body ini awal dari konten ya, dan body type ini dari hasil dari konten ini kontennya teman-teman. Ini kita copy aja dari sini sampai div, kita Ctrl C untuk copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, ini kita buang, yang ini kita buang, yang ini ya teman-teman, yang brand logo itu ya. Nah, kita buang aja, kemudian kita paste yang tadi, form yang tadi. Nah, di sini ya teman-teman, coba kita save, kita lihat di browser, kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah, hanya bagaimana teman-teman mau mencobanya. Kemudian sekarang kita edit, kita ganti tulisan stack form ini dengan form input data atau input data mahasiswa ya. Kita codingan kita balik lagi. Nah, di sini di H2 ini kita ganti ya. Kita ganti dengan input data. Oke, kita save. Sekarang kita kembali ke browser, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini cara bagaimana kita belajar secara autodidak ya. Jadi teman-teman ya, kita ingin mengingatkan bahwa sebenarnya belajar programmer itu tidak susah, tidak sulit seperti apa yang kita bayangkan, karena kita belum mencoba. Jadi nah, kita akan seperti apa gitu ya. Nanti kalau kita mencoba, nanti kita akan paham sendiri bahwa sangat mudah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi, zaman informasi, apa saja yang kita butuhkan, kita hanya searching di Google, itu berbagai macam tutorial itu sudah ada ya. Di sini kita ingin menyampaikan dasar-dasarnya saja, sehingga teman-teman punya gambaran ternyata membuat aplikasi itu seperti ini, semudah ini. Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya tutorial ini. Nanti untuk tutorial berikutnya atau video berikutnya, kita akan membuat bagaimana cara data, klik menu data mahasiswa akan tampil di sini, tabel mahasiswa, dan kemudian kita pencet input data, kemudian akan muncul di sini ya formnya tuh di sini. Berikutnya lagi kita bikinkan bagaimana kita klik submit, data yang input di sini akan tersimpan di database. Kemudian kita klik data mahasiswa. Nah, data mahasiswa yang ada di database akan tersimpan di database ya, akan di sini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini formnya kita juga belum edit, nanti coba kita edit ya. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.